Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya dan saudara Bada. Ini kita baru pulang ya dari aktivitas pengobatan ya. Jadi sebelum pulang ke rumah memang kepengennya ke sini cari suasana yang sunyi teman-teman. Kalau ada yang terkena penyakit autoimun ya, silakan hubungin admin kita ya. Kalau memang sudah berikhtiar tidak juga ketemu, insya Allah ya kami siap bantu. Nanti juga saya ngobatin itu ya. Memang janjinya nggak lama, alhamdulillah udah clear ya. Jadi malam ini wacananya rileks nih sebenarnya teman-teman, karena banyak kisah ya dari perjalanan kita yang bertanya-tanya. Coba kejadian yang nyata yang lain apa, cuman mungkin waktunya belum pas. Ini kebetulan saya dalam pengobatan, duduk dulu ya, seperti inilah aktivitas saya teman-teman dengan saudara Bada ya. Banyak keluarnya malam hari ya, karena kalau siang hari kita kerja yang lain ya, karena ada waktu yang cocok yang pas, maka saya share ini ya buat teman-teman yang penasaran ceritanya, coba di share lagi. Jadi begini saudara Bada, ini kurang lebih kisah ini sekitar 10 tahun yang lalu ya. Lumayan ya. Jadi saat itu lagi boomingnya masalah orang buat batu ya. Saat itu termasuk saya ya, saya juga suka kan. Soalnya bikin batu ini batu cincin gitu. Iya, batu cincin. Jadi kita beli bahan mentah, kita buat. Jadi saat itu saya belilah alat ini di teras rumah, saya buat bersama dengan kawannya. Berapa hari saya buat itu, saya kedatangan tamu. Tamu ini saya nggak kenal. Dulu saya berpikir orang ini mau berupa batu ya. Saya bilang, oke, gimana bang? Mau apa bang? Enggak, saya tertarik aja ini. Saya lihat batunya ini ya. Jadi saya bilang, kalau tertarik, kalau mau beli ya silakan bang. Abang bayarin aja bahan dengan ongkos buatnya kan. Oh, saya itu cuma senang melihatnya aja. Kenalan dulu. Jadi namanya nggak akan saya sebutkan di sini ya teman-teman, karena saya belum izin masalahnya. Nama beliau ini ya privasi ya. Kita bilang aja namanya abang aja ya. Kita oh ini dia bilang cuman senang-senang aja. Saya mulai curiga, orang ini bukan sekali dua kali kesini nih saudara Bada. Ini udah kesekian kalinya. Orang ini mau apa sebenarnya? Tapi si abang ini bukan orang daerah sekitar situ. Nah, jauh, karena saya nggak kenal kan. Akhirnya saya tanyain, bang, sebenarnya abang itu suka batu atau memang ada nunggu seseorang? Senyum dia kan. Jadi gini, yang punya rumah ini siapa? Saya. Artinya kamu tinggal di sini kan, nggak mungkin ditinggal di rumah ini. Ya tidak lah. Emang kenapa bang? Abang ini dari utara. Oh, si abang ini mengaku dari utara bahwa dia ini orang pintar. Orang pintar. Saya tanya, saya pura-pura bego aja kan tadi itu, karena jangan sampai saya tidak banyak informasi dari orang ini. Saya tanya, maksudnya orang pintar yang bagaimana bang? Saya kalau orang zaman dulu bilangnya kun, saya tapi bukan dukun. Saya orang pintar yang mengerti dunia yang gaib. Terus urusan abang dengan saya ini kenapa trik ini? Apa abang tertarik dengan batu saya atau gimana? Bukan. Jadi saya kesini nih, saya sudah mendeteksi katanya. Mendeteksi apa? Saya bilang, kamu
saya tanya dulu deh, kamu ngerti nggak hal-hal gaib? Saat itu saya tutupin ya, Iya, iya. supaya dengan saya atau apa melibatkan saya. Jadi saya tanya, hal-hal gaib itu bagaimana nih bang? Abang nggak usah nakut-nakutin. Saya nggak nakutin. Kamu pernah nggak merasakan hal aneh di rumah ini? Artinya nggak seperti melihat sesuatu yang menyeramkan katanya, atau sesuatu yang janggal lah katanya, yang di luar akal sehat. Setahu saya sih nggak ada bang. Emang kenapa bang? Karena saya mencium katanya, aroma dari yang saya kejar ini sering main ke sini. Saya sempat kaget. Jadi begini ya teman-teman. Sebelum saya cerita selanjutnya, sebenarnya memang saya ada sering kedatangan tamu ya, tamu gaib. Beliau itu dari bangsa golongan bumi ya. Misalnya sebelum abang ini main ke rumah, memang di tempat Mas Indra itu sering kedatangan tamu dari alam lain lah. Ya tepat, maksud saya begini, ini bukan tamu biasa ya, dia memang dari bangsa gaib. Kalau sekarang namanya ada yang bilang jenglot, ada yang bilang mumi ya, itu terserah pendapat mereka ya. Kalau saya bilang tetap golongan gaib ya. Jadi beliau ini sering datang ke tempat saya, sering minta tolong. Jenglot ini tadi. Iya, ini kita sebut saja di sini namanya nggak lengkap ya. Saya biasa manggilnya Aki Beraja ya. Ini Aki Beraja ini, dia minta tolong dengan saya. Kalau dia diubur-ubur katanya, kok bisa saya bilang, karena Aki kan bisa bebas kemana aja berjalan. Itu saya punya jasad. Jasad saya ini 100% kalau orang bilang katanya sepenuhnya, kalau saya bilang 100% ya, sepenuhnya dikuasai oleh jin. Saya tanya lagi, kok bisa seperti itu? Dahulunya waktu saya itu, ilmu ini yang melindungi saya, tapi ternyata ilmu itu setelah saya wafat, ilmu itu tetap hidup di jasadnya. Jadi jasadnya itu memang agak aneh nih saudara Batas. Jadi maksudnya gini, saya juga nih sebenarnya agak bingung nih. Maksudnya itu waktu Aki Beraja ini main ke rumah Mas Indra ini, dia datang membawa jasad atau memang dalam wujud gaib? Saat itu, ini kalau penglihatan saya ya, dia real ya, tapi jasad yang dia maksud ini nggak kayak kita, jasadnya kecil. Oh, jasadnya yang bumi kecil-kecil. Ya, Nah, itu menurut si Aki ini tadi ya. Saya bilang, lah, bukannya orang sudah meninggal itu Aki kan jasadnya dikuburin. Tidak, ya. Kita itu sebenarnya masuk dulu ke alam gaib. Lama-lama badan saya itu kecil. Badan saya masih hidup, tapi bukan saya. Nah, yang saya takutkan itu badan saya diambil orang ini. Nah, karena persyaratannya itu dia harus hidup tidak jauh dari saya, jadi saya bawa lari kemana-mana, mau tidak mau si jasad ini ngikut. Ya, istilahnya selalu dekat sama Ya, dia. jadi ada hal yang aneh kan, yang sering tidak jauh dari saya, tapi saya tahu ini, maaf ya teman-teman, ini dunia ini tidak. Kemudian ini agak sedikit berseberangan dengan saya. Jadi saya tanya, sekarang begini, aku mau minta bantuan bagaimana maksudnya? Kalau saya bisa, saya bantu. Kalau belum bisa, tapi di luar akal sehat saya tidak mau bantu. Iya, iya. Mudah-mudahan dia bilang, nah Indra bisa. Ceritakanlah, saya bilang, apa maksud? Dia ceritain lah. Jadi saat itu tuh saya belum ketemu. Memang menurut si Aki ini, kalau dia diuber orang pintar, si jasadnya mau ditangkap. Saya sempat berpikir, seperti apa cara mau nangkapnya? Kan agak aneh juga ini orang pintar nih. Ini juga nih, biar informasinya lebih jelas. Nah, Maksudnya Aki ini di Uber tadinya dia itu terikat atau memang gimana kok bisa berubah? ini menurut si Aki ya, beliau ini tadinya disuruh kerja oleh orang pintar juga. Maksudnya si Aki Beraja ini tadinya memang sudah dikuasai sama orang pintar lain. Ya, jadi Aki Beraja ini sempat menceritain dengan saya, dan juga pada selang berapa lama juga akhirnya setelah detail ya. Saat itu dia menceritain dengan saya juga, kalau dia ini diminta gunakan kekuatannya ya. Ada orang dari Semarang juga. Maaf teman-teman, saya nggak sebut karena orang ini sedikit berpengaruh ya. Jadi
dia diminta ini ada seorang kiai juga yang dibilang dari Jawa, kata si Aki ini kan. Terus apa yang terjadi? Kami bangsanya mengambil duit. Saya maksudnya mengambil duit bagaimana? Ya. Karena jujur ya, jalur ini saya nggak pernah tempuh ya, nggak pernah saya ikutin, artinya nggak saya memang mencari tahu. Cuman malam itu saya mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa anehnya. Saya tanya kembali, enggak, Aki itu disuruh ngumpulin duit atau bagaimana caranya? Jadi beginilah, dengan kekuatan saya bisa mengambil uang-uang yang ya kasarnya diambil para tuyul lah. Jadi diambil sama dia, ambil kayak tuyul jatuhnya. Jadi uang yang sudah ada beredar itu yang ditarik. Nah, jadi bukan uang dalam alam gaib ya, uang yang memang sudah ada di tangan-tangan manusia lah kasarnya. Sudah beredar. Nah, jadi dia nggak tahu uang siapa dan siapa ya kan. Yang penting ditarik gitu. Jadi terus gimana gitu? Karena mereka serakah, saya dipancingnya lagi gitu. Saya bisa sanggupkan lebih dari ini. Yang penting persyaratan saya kamu penuhin. Terus penuhin nama orang pintar yang diminta sama si yang punya hajat ya. Yang kiai dari Rupanya itu tadi nafsu mereka inilah yang membuat hancuran. Uang yang sudah ada tahu-tahu seperti kena bom buyar itu kan, yang orang pintarnya roboh jatuh, benda itu hilang di jasad Aki. Hilang lagi dari kejadian itu dia kabur gitu. Ya, terbebaslah karena rupanya ilmu dia ini kalau kita lebih serakah ya kan, maka yang tadinya terikat dengan dia ini terputus. Jadi dia bukan siapa-siapa lagi, nggak ada tuannya lagi. Karena berita ini sudah tersebar kemana-mana, termasuk orang yang pertama yang punya ini karena merasa wah kehilangan ya, dicari solusinya dengan orang pintar. Saya lari gitu, masuk hutan sembunyi. Cuman karena orang ini tahu cara memanggil saya, ini yang bermasalah. Jasad saya ini diundang dikasih iming-imingi makanan yang memang menyenangkan dia. Cuman saya sepanjang perjalanan saya berapa bulan lebih mungkin di alam manusia katanya sudah bertahun-tahun, saya ketemu kamu di sini. Saya yakin kamu bisa. Saya ingin kamu mengikat perjanjian dengan saya. Nanti dulu saya bilang, ini perjanjian maksudnya yang mana sih? Ya intinya kamu jadi yang memiliki saya. Jadi kalau sudah terikat, saya aman katanya kan. Jadi maksud si Adibrannya ini jangan sampai dia ketanya liar gitu. Benar. Tapi saat itu saya nggak berani dah, karena jujur ya, saya kan belum masuk dalam hal seperti ini. Perjanjian ini yang bagaimana saya takutnya saya ini terjebak ya bukan saya, cuma saya mawas diri ya kan, selalu mawas diri dalam hal seperti ini kan. Saya bilang begini, saya minta tempo berapa hari mungkin berapa minggu untuk memahami maksud lagi, karena setelah saya buat keputusan dan tentunya kan harus bertanggung jawab lagi. Saya paham karena kita juga sebenarnya keseberangan aliran, tapi percayalah nak, saya cerita apa adanya, tidak ada niat yang jahat. Saya berani jamin atas umur saya ya, lagi kalau nanti selang berapa minggu ketemulah cerita dengan abang ini tadi. Nyambung. Iya. Abang ini ngubur siapa? Saya bilang nyari siapa? Ini begini deh, barangnya kecil. Barang apa saya bilang? Mainan kayak boneka enggak? Oh, banyak saya bilang. Kita pura-pura nggak tahu kan, karena saya juga nggak kenal orang ini. Jadi saya korek-korek cerita dia ini, kita bongkar bahwasannya dia ini lagi mencari sebuah benda yang dikatakan orang banyak. Ada yang bilang demon, ada yang bilang muni. Iya. Nah, jadi saya tambah bingung nih bang, saya bilang, bagaimana caranya abang mau nangkap dia? Oh,
keahlian saya deh. Saya inilah keahlian saya bisa nangkap. Dan dia memang bawa tas, makanya saya pikir dia ini apa pemborong batu kan, ada tas ransel kecil di samping dia. Ini barangnya sempat dia buka, memang kan saya lihat ada kayak benang, ada bambu gitu kan di peralatan di dalam kayak orang main ini. Saudara mana tahu orang main layang-layang kan? Iya. Dia digulung, tapi saya tahu benang itu kayaknya ada darahnya, karena warnanya lain. Di bambu itu saya lihat, wah, ini kayaknya karena saya bisa pelan-pelan orang ini supaya jangan ketahuan kan. Ternyata bang benar-benar pintar. Ya selanjutnya ya bang, kalau memang abang tahu kenapa nggak abang tangkap? Saya udah capek deh. Saya ini udah bukan sehari 2 hari. Saya ini ditugaskan paling lama 6 bulan. 6 bulan saya dikasih BP dulu. Selesai nggak selesai putus. Jadi 6 bulan itu memang sengaja untuk nguber dia ini Iya. ngejar-ngejar si Aki ini. Ongkos dia untuk selama 6 bulan kita kasih. Sama yang Nah, mana ini maksudnya kepalangan saya udah menjanjikan ini dapat. Saya mau betul kerja sama. Kok bisa saya bilang? Ini deh saya perhatikan kayak ini. Wah jangan nakut-nakutin loh bang, saya bilang. Abang ini datang-datang kok nakut-nakutin saya. Alhamdulillah dia nggak tahu kan. Sebenarnya saya juga berbohong dengan si abang ini kan. Saya saksikan sebenarnya orang-orang baik. Ini maksudnya si abang yang dari utara ini sampai nggak bisa deteksi Mas Indra, sedangkan dia deteksi si Aki aja bisa. Kok dia nggak bisa deteksi Mas Indra ini? Apa dia memang nggak tahu benar atau gimana? Bagus. Secara logikanya dia bisa mendeteksi ya si Aki ini kan makhluk gaib ya, walaupun tadinya orang ya yang bekerja sama dengan katakanlah bekerja sama dengan gaib. Kok ini kena terdeteksi sama si abang ini, Iya. saya enggak kan? Nah, itu. Jadi begini. Ini agak panjang ceritanya. Kalau saya bilang kenapa dia nggak tahu banyak, karena memang bukan sampai ke sana jalur dia ini, ya. Ibarat ada tahapannya. Dekat, ada dekat. Saya bukan bilang saya ilmu saya lebih tinggi, enggak. Cuman alhamdulillah ya, saya belajarnya walaupun nggak seperti dia, tapi saya mungkin lebih jauh ya. Jadi apa yang dia bawa itu saya tahu, tapi dia nggak tahu saya. Nah, makanya Aki Praja ini dia percaya saya bisa mengatasi masalah dia ini tadi ya kan. Kalau orang bilang apakah sama dengan ilmu kebatinan ini, saya hampir mirip ya. Jelas ini kalau saya bilang biar lebih gampang untuk mengenal, ini ilmunya udah terlalu kuno. Iya. Kuno ya, pokoknya itu aja. Mungkin lain waktu teman-teman saya berbagi ya sedikit lah kalau yang ada yang ingin bertanya ya, biar tidak rancu. Jadi kembali ke cerita tadi saudara pada ini si abang ini benar-benar nggak tahu, dia pikir saya ini memang benar-benar ini polos ya. Sebenarnya saya juga ya, Kayak orang biasa. ya saya itu sebenarnya merasa bersalah juga karena dia lebih tua dari saya kan. Dia nanyanya dengan sopan, bertamu juga dengan sopan. Jadi saya bilang begini, bang, kok abang yakin saya bisa? Enggak, dia sering kesini deh. Bahkan malam tadi kayaknya kesini. Jangan nakutin saya bilang. Apalagi mumi, mana ada bang mumi sekecil itu? Ya itu nanti saya jelasin. Tapi ini beneran deh. Karena yang orang gaib saya bilang dia di sini tadi malam. Ini belum lama nih aromanya. Nah, jadi saya juga mulai itu orang ini bilang kan, bang, abang berani cerita kayak gini nanti ada dampak lah dengan saya. Kalau kamu memang nggak tahu, saya siap deh kalau ada masalah ini nanti ke depannya. Terus mana maksud abang? Coba nanti malam kamu jangan tidur sampai semalaman. Kira apa yang aneh? Besok atau 2 hari lagi saya di sini. Nah, bang, kalau saya berani ya bang, ya lah deh.
enggak. Kalau ini berarti saya nggak makan ini. Saya sangat rasa juga. Apa poin lagi orang ini benar-benar orang baik kan? Karena hubungan keluarga. Saat itu saya tidak ada berpikiran karena saya punya orang yang saya nilai ini nggak bisa kita bilang orang jahat. Ya, ya. Walaupun pekerjaannya menurut kita nyekap makhluk hidup juga kan. Setelah dia pergi malam itu memang datang lagi Si Aki Braja. si Aki. Saya bilang Ki, tadi saya udah tahu orang itulah yang selama ini mengejar saya. Dan Aki ini memang nggak ada kemampuan untuk mengalahkan si Karena abang ini. orang ini punya ilmu yang menangkal itu. Nah, jinain dia lah ya. Jadi saya tanya Ki, kok Aki enggak? Ya kalau kita kasarin kenapa nggak langsung pukul aja orang ini ya? Iya. Karena Aki punya kemampuan. Nah, inilah kelemahan saya. Saya ini ibarat dua tali. Saya tidak mau jasad saya mau. Dia ini jatuhnya seperti memiliki dua jiwa gitu ya? Iya. Atau dua nyawa atau gimana? Yang terlihat oleh kita bangsa manusia yang mungkin bisa berhubungan secara interaktif komunikasinya ya, itu si jasad dia. Jasadnya itu yang kecil katanya Dia tadi. kapan dia berbuat apa-apa dosanya juga si Aki ini ikut tanggung. Kembalikan dulunya dia melayani Aki semasa hidup, waktu nanti dianya setelah wafat kata Aki, saya juga yang gantian melayani dia. Nah ini buat teman-teman Gitu ya. yang ingin mendalamkan sebuah ilmu, ambil hikmahnya ya, jangan cepat-cepat. Yang penting kita merasa menjadi orang yang wah versi Anda, tapi pikirin juga kalau terjadi juga seperti Anda. Saya tidak bilang semua itu jahat, tidak ya, tapi diselidiki ilmunya teman-teman, jangan sampai terjadi ya. Nah, ini pelajaran yang penting. Jadi karena Aki di zaman itu yang penting aman buat keluarga dia nggak tahu ilmu itu dampaknya seperti apa, maka terjadilah seperti ini. Jadi kata Aki ini, saya minta kamu secepatnya buat perjanjian dengan jasad saya. Ini masih tahu Ki, saya takut nanti jasadnya malah lari. Iya. Ya saya tahu, tapi saya tidak ada lagi tempat harapan jadi. Sebenarnya saya juga ada sedikit berat hati ya di zaman masa itu ya. Cuman karena dia berharap saya ini benar-benar membantu ya. Jadi saya bilang bagaimana caranya? Jadi sebenarnya saya menyiapkan beberapa benda lah ya. Mungkin tidak saya sebutkan di sini ya teman-teman, takut nanti diterapkan hasilnya nanti berbahaya ya, salah guna ya teman-teman. Jadi benda-benda ini memang buat perjanjian untuk bangsa itu kan. Jadi saya ikutin, saya bilang saya minta waktu 1 hari atau 2 hari, katanya kita ambil di 1/4 malam. Oke, saya bilang saya siap. Mana kira-kira? Cari di antara air yang mengarah ke laut. Oh gampang kali itu, saya tahu muara lah ya. Kalau di bawah jembatan gitu, saya bilang. Kan ada muaranya juga itu. Jadi kalau hujan saya nggak hujanan gitu, boleh dia bilang. Jadi saya berangkat lagi. Saat itu saya ditemani kawan juga, karena saya pikir kalau ada dapat bendanya nggak bisa saya pegang kan. Iya. Ayo kasih aja sama teman ini, yang penting saya udah buat perjanjian ya. Dari cerita Mas Indra ini balik tadi kan belum detail nih cerita. Iya. Aki Braja ini perwujudannya itu gimana? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya saudara Badak, dia punya jasad kasar ya, dan dia kalau datang dengan saya secara sukma ya itu sudah normal. Cuman ada perbedaannya begini, kalau kita matanya normal dia seperti bola api merah Menyala gitu. ya, kayak ada lampu-lampu kayak gitu terang bara gitu. Jadi setiap dia menemuin atau ketemu Mas Indra ini, Ya seperti ini jasadnya ini nggak ada, Jasadnya nggak ikut jauh. atau gimana? jaraknya kalau menurut si Aki ini kurang lebih yang paling dekat itu yang pernah dia tempuh dengan saya itu sekitar 1 kilo. Oh, jadi saat dia ketemu Mas Indra itu jasadnya jauh. Jauh 1 kilo. Karena dia bilang saya membahayakan dia. Kata Aki ini bunyi jasa dia. Saya
paksain, sudah percaya sama saya, orang ini orang baik, saya nggak mau di sana, nanti lebur katanya. Saya juga oke. Nah kalau jasadnya bilang kayak gitu, itu kan sebenarnya dia juga nggak mau ikut saya, tapi saya mau, karena saya nggak mau nanti ikut orang-orang yang seperti itu. Saya ini terlalu banyak buat salah. Bagaimana saya memutuskan? Karena percaya dengan saya persiapkan 2 atau 3 hari, paling lama 2 hari, saya bilang besok saya persiapin bahan. Nah, seperti yang saya ceritain tadi, berangkatlah dengan kesepakatan beliau ini tadi, kita di bawah jembatan dekat Muara ya, saya tidak sebutkan nama tempatnya juga, tapi itu posisinya di kota Bengkulu ya teman-teman. Nah, jadi ini saya kerjain ya. Saya juga penasaran sebenarnya ini seperti apa sih sebenarnya, saya pengen tahu. Jadi apa yang diminta itu dikerjakan dengan situasi yang memang dia mau waktunya segitu, tempatnya itu Jadi diadakan. Jadi saya penasaran, saya kerjain malam itu. Tentunya kurang lebih kalau nggak salah ingat, saya antara jam 2-an ya. Saya tunggu, saya siapin bahannya, apa yang dia minta saya siapin semua. Yang tadinya yang saya suruh jauh dulu karena permintaan dari si Aki ini tadi. Saya percaya aja lillahi ta'ala kan, orang yang baik, semoga saya tidak terjebak. Rupanya memang terjadi kan, ada yang aneh. Jadi dari atas jembatan itu seperti ada orang terjun, gitu kan. Saya sempat lihat persis nggak jauh depan dari saya kan, lompat ke dalam air gitu. Iya, karena itu pasti manusia, minimal anak-anak umur 12 tahun lah. Nah, saya lah mulai curiga kan, ini orang apa bilang. Cuman yang membuat saya tahu itu gaib, karena saya tutup kan. Itu air itu nggak ada cipratannya. Tapi waktu bunyi ada loncatan itu, si Aki ini masih ada berdekatan dengan Mas Indra. Masih, dia bilang, "Nak, saya undang jasad saya." Jadi kata Andi, dia udah lucu. Yang penting Nak Indra, apapun yang terlihat nanti, jangan kontak dengan ibunya. Maksudnya pengetahuan saya, lagi saya usahakan tidak mengecewakan. Jadi dia datang, saya dengarin suaranya. Rupanya dia masih di air itu. Ya mungkin kalau saya terjun, depan saya ini dapat lah, karena saya tahu persis dia di depan saya. Tapi saya nggak ngerti bahasanya. Si benda ini nggak ngerti. Tadi maksudnya nih dia ngeluarin suara. Dia ngeluarin suara. Itu yang anehnya, saya bilang. Bicara juga. Oh ya karena jin tadi kan. Karena saya nggak tahu, saya tanya apa. Dia bilang apa kamu nggak musnahin saya atas nama ruh saya sajalah. Saya atas nama ruh saya, kamu jadi pengikut saya, tapi harus tunduk dengan saya. Bilang siap, tunduk walaupun nantinya saya sudah wafat, kamu harus tundukkan saya di awal. Kalau saya bilang jangan mengusik manusia, jangan mengusik anak-anak keturunan saya, walaupun saya tidak ada nanti, kamu harus penuhi. Kalau kamu bilang sanggup, nah, dia bilang dia sanggup, tapi dia ada permintaan juga. Saya bilang apa dia mintanya? Dia bilang kamu sanggup melindungi. Saya sanggup selagi saya diberi pengetahuan. Kalau sampai saya kalah ya mau bilang apa? Ya. Kan itu batasan namanya kan, karena nggak bisa saya bilang saya 100% bisa ngatasin semuanya. Iya, Nah, kembali lagi ke sang penciptanya. Jadi singkat ceritanya perjanjian ini saya tidak secara detail ya teman-teman, takut nanti disalah ini kan ya. Nanti ada juga yang berpengalaman saya ini Islam apa kan, jadi saya tidak detailin ya. Jadi malam itu terjadilah kesepakatan dari perjanjian gaib ini tadi ya, dengan jasad Aki Raja ini tadi. Alhamdulillah setelah dia terikat, walaupun jarak jasadnya kadang 1 kilo, kadang berapa ratus meter, tapi dia sudah aman. Sudah aman, karena memang saya harus akui dia nggak bisa terlalu dekat dengan saya, karena
setelah saya selesai perjanjian malam itu, tentu saya buka lagi tabirnya kan. Dan memang itu udah kebiasaan saya. Kalau ada guru saya datang, nggak mungkin kan. Jadi kembali seperti aktivitas saya. Ya, kalau memang ya normal lah ya. Jadi setelah perjanjian itu pun sampai sekarang Aki itu istilahnya badatnya ini nggak bisa deket ya. Nggak bisa. Atau memang Nggak bisa dekat dengan saya. Hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Karena saya harus akuin sebenarnya ini agak berseberangan benar-benar berseberangan dengan pengetahuan yang diajarin oleh guru saya ya. Cuman demi sesama makhluk ya saya kenapa enggak saya bantu, dan juga saya yakin loh, setiap manusia bisa aja berubah kan. Oke, dia dulu mungkin dengan saya dia jadi orang baik, ini berguna, dan saya banyak menolong orang ya dengan perantara dia ini. antara Saya ingin dia merasakan sensasi gimana nolong orang kan. Teman-teman, kalaupun punya benda-benda yang sama, coba dikaji ya. Seandainya Anda di posisi dia, kira-kira disuruh berbuat kejahatan ataupun yang tidak baik, mau atau tidak? Jadi benar-benar harus dipikirin, karena dia juga sebenarnya tersisa. Alhamdulillah setelah bersama dengan saya semuanya baik-baik. Jadi setelah dia ada ikatan sama masnya, terus abang yang dari utara ini tadi ceritanya Jadi waktu saya sudah selesai nih kan, kelang berapa hari dia datang. Bagaimana permintaan saya? Loh, kan janji abang nggak lama lagi bakal datang. Nah, saya ada masalah katanya, karena urusan keluarga. Makanya tidak bisa. Jadi ini datang. Bagaimana ceritanya? Nah, dia bilang, oh, semuanya saya bilang nggak ada apa-apanya bang. Udah, kita nggak usah urusin lagi deh. Kenapa bang? Oh, saya bilang sudah diikat. Diikat dengan apa? Ada orang pintar yang berperjanjian. Oh, sudahlah kalau jadi dia juga dapat kabar bahwa si Aki Braja ini juga sudah ada iya, menjalin karena hubungan dia bilang lain. waktu dia deteksi sudah ada gambaran yang lain, ada orang memilikinya, karena nggak bisa ini untuk bekerja lagi. Nah, artinya dia merampas kan, merampas resikonya besar. Kenapa? Berarti kita mencuri. Memang dia ini tugasnya memang mencari yang istilahnya memang Yang liar ya. pas atau Liar. Oke, jadi iya. itu segelintir cerita dari saya ya teman-teman. Mungkin malam ini yang penasaran dengan cerita masalah Mumi ya, saya ini kisah saya sendiri ya, yang saya alami. Ambil hikmahnya teman-teman. Ingat yang saya pesankan tadi, menurut ilmu boleh memang disunahkan ya, tapi ingat kalau nanti di kemudian hari kita setelah wafat bermasalah, lebih baik kita ya. Hanya itu saja mungkin malam ini ya saudara Bangga yang bisa saya share. Saya masih kita di waktu kita bisa cerita yang lain ya. Sekali lagi buat teman-teman yang setia mengikuti saya ya dengan saudara Bangga, saksikan mungkin dalam penelusuran hal-hal lokasi yang angker ataupun berbagi pengalaman ya. Semoga cerita saya yang singkat ini, pengalaman hidup saya yang singkat ini ada manfaatnya dan ada hidayahnya buat kita semua. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.